الحمد لله حمدا يزيد في النعم ويدفع النقم وأشهد أن لا إله إلا الله له الملك المعظم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المكرم أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore yang berbahagia ini saya bisa dikumpulkan dan bisa bertatap muka dengan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di kota Palopo ini. Semoga pertemuan kita di masjid yang mubarakah ini, yang sama-sama kita cintai ini, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kita berdiri di padang mahsyar menunggu perhitungan amalan kita yang ujungnya cuma 2. Apakah kita menjadi penduduk surga atau justru kita menjadi penduduk neraka? Di hari yang mana matahari didekatkan di atas kepala kita, dan di antara golongan yang dinaungi pada hari tersebut adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah, dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Mari kita niatkan dengan ikhlas pertemuan kita di masjid ini tiada lain kecuali karena Allah semata. Bukan kita datang di tempat ini karena tendensi dunia, bukan karena urusan bisnis kita datang di masjid ini, namun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita datang sebagai saudara untuk saling menasihati satu dengan lainnya. Sama-sama kita datang di masjid yang mubarakah ini untuk mendengarkan keagungan kalam Allah akan dibahas dan akan dikupas firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang penuh dengan ilmu, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertaburan dengan mutiara hikmah dan ilmu, yang siapa menjadikan kedua perkara ini sebagai patokannya di dalam dia mengarungi kehidupan di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jamaah sekalian, majelis yang kita adakan di masjid yang mubarakah ini, itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadi sebab adalah para panitia masjid yang kita cintai ini. Dan kita doakan semoga seluruh jerih payah dan usaha yang telah dilakukan oleh panitia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi majelis yang kita lakukan ini adalah majelis yang sangat mulia. Majelis yang kita lakukan di saat ini, andai kata kita bisa diberikan kekuatan untuk menembus perkara gaib, ya, andai kata kita bisa menembus perkara gaib, namun tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang menembus perkara gaib kecuali Allah, baik di langit ataupun di bumi, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun andai kata kita bisa melihat alam gaib, maka kita akan menyaksikan pada detik ini para malaikat sedang menaungi kita. Dan itu wajib kita yakini dan wajib kita imani, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma min qaumin yajtama'u fihi fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidak ada suatu kaum yang dia itu berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan menaungi mereka. Para malaikat jamaah sekalian menaungi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sangat luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Malaikat adalah makhluk yang mulia. Dan tidak sekedar kemuliaan yang satu itu yang kita dapatkan, namun banyak kemuliaan yang lainnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memuji-mujinya orang yang hadir di dalamnya di hadapan para malaikat. Dalam hadis ini kita dapatkan faedah bahwa orang yang hadir di majelis ilmu yang saling mengajarkan, ya, mengkaji Al-Quran, akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi siapa yang merasa, ya, banyak beban pikiran di rumahnya, banyak problema yang dihadapi, coba kita obati dengan hadir di majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya, kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, maka insya Allah beban pikiran kita akan hilang. Allah jamin akan turunkan ketenangan dan diliputi oleh rahmat, dan malaikat menaunginya. Jangankan malaikat yang menaungi kita jamaah sekalian, kalau kita melakukan suatu perjalanan, kita dikelilingi, ya, oleh para pejabat atau para polisi, ya, atau TNI yang berpangkat, kita naik mobil diiringi oleh mereka, dilindungi oleh mereka, saya yakin kita bangga. Iya kan? Saya yakin kita bangga kalau di sekeliling kita adalah orang-orang besar. Lalu bagaimana kalau malaikat yang menaungi kita? Allahu Akbar. Iya. Dan tidak sampai di situ, Allah memuji-muji kita bukan di hadapan presiden, bukan di hadapan para menteri, kita disebut-sebut di hadapan para malaikat, makhluk yang mulia. Oleh karenanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, majelis ini andai kata diketahui keutamaannya dan kebaikannya oleh masyarakat yang ada di Palopo ini, saya yakin masjid ini tidak akan muat. Namun, ya, sayangnya banyak manusia tidak mengetahui keutamaan hadir di majelis ilmu. Iya. Bahkan di dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibul ilm ridan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya, iya, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu agama sebagai bentuk kecintaannya para malaikat terhadap apa yang mereka cari. Apa yang mereka cari di majelis ilmu? Mereka mencari ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari hadis Nabi SAW. Inilah yang membuat para malaikat ridha. Maka siapa yang membenci majelis ilmu yang di dalamnya dikaji Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tidak mau hadir, maka sungguh sangat mengerikan kondisi orang yang seperti ini. Malaikat sangat ridha dan senang, bahkan sayapnya dia letakkan sebagai bentuk kecintaannya dan kesenangannya kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak sampai di situ keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Nabi SAW sebutkan
Di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin mudah masuk ke dalam surga? Siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam hadits qudsi, "A'attu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatari 'ala qalbil bashar." Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas di hati, kenikmatan surga. Yang sehebat apapun kita membayangkan kenikmatan di muka bumi ini, kita bayangkan nikmat yang paling nikmat, sungguh kenikmatan surga jauh lebih nikmat dibanding apa yang kita hayalkan. Siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya adalah menempuh jalan menuntut ilmu. Oleh karenanya, tidak heran jemaah sekalian, ya, coba kita buka surah Al-Kahfi yang disunnahkan dibaca pada hari Jumat atau malam Jumat. Surah Al-Kahfi disunnahkan dibaca di malam Jumat atau hari Jumat. Kita dapati salah satu ayat di dalam surah Al-Kahfi, ya, kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan jauh yang sangat meletihkan untuk menuntut ilmu agama kepada Nabi Khidir. Iya. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi, "Laqad lakina fi safarina hadza nasaba." Sungguh-sungguh kami telah mendapati kepayahan, keletihan di dalam perjalanan kami ini. Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan dengan jalan kaki untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir kalau mau dibandingkan dengan Nabi Musa, yang mana lebih tinggi kedudukannya? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa dikenal dengan Kalimur Rahman, Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Iya. Nabi Musa alaihissalam salah satu dari 5 ulul azm. Sedangkan Nabi Khidir masih diperselisihkan apakah dia wali ataukah dia nabi. Namun yang paling kuatnya adalah beliau adalah Nabi Khidir. Iya. Dan dia bukan nabinya air, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Karena air tidak perlu nabi. Nabi itu artinya apa? Pemberi nasihat dan peringatan. Yang diberi nasihat dan peringatan cuma 2, jin dan manusia. Jin dan manusia. Nabi itu diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang Nabi Khidir itu bertemu dengan Nabi Musa di pinggir laut, yaitu di Laut Merah. Iya. Karena laut itu tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Laut itu tidak ada beban syariat, disuruh sholat dan seterusnya, sehingga tidak perlu diutus Nabi kepada laut. Harus dipahami demikian. Namun jamaah sekalian, ada ilmu yang dimiliki Nabi Khidir tidak ada pada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu dan menuntut ilmu di sisi Nabi Khidir. Itu semua jamaah sekalian menunjukkan bahwa ilmu itu sangat dimuliakan. Iya. Dan sangat penting untuk dituntut. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam bersamaan dengan tingginya derajat dan kedudukan beliau di sisi Allah, beliau tidak peduli dengan hal itu. Yang jelas ada ilmu yang saya tidak miliki di sisi Nabi Khidir, maka saya harus menempuh perjalanan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan menimba ilmu dari beliau. Karena yang namanya menuntut ilmu tidak melihat umur dan kedudukan. Oh, dia ini orang ya dari sana, bukan sekampungku. Ya, orang ini masih muda, dia masih anak-anak. Ilmu tidak demikian. Ilmu tidak memandang umur, ilmu tidak memandang kesukuan,
siapapun dia, selama dia membawa ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tunduk dan menerima kebenaran tersebut. Jemaat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang keutamaan ilmu sungguh terlalu banyak ayat dan hadis yang menjelaskan di dalam Al-Quran, dan cukuplah ayat yang pertama kali diturunkan menunjukkan akan keutamaan ilmu ketika Allah menurunkan ayat pertama kali, Iqra, bacalah. Kita disuruh untuk membaca. Iya, kita disuruh untuk membaca Iqra. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, talabul ilm fariidatun likulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Siapapun dia, wajib menuntut ilmu agama. Siapa yang tidak mau belajar, maka tidak akan siapa yang tidak mau belajar, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ada nanti pembahasan di dalam kitab ini, Nawaqidul Islam, bahwa orang yang tidak mau belajar agama sama sekali itu hakikatnya tidak dianggap keislamannya. Iya, kenapa? Karena Islam ini dibangun di atas ilmu. Tidak bisa kita sholat dengan benar kecuali dibangun di atas ilmu. Tidak bisa kita puasa dengan benar kecuali dibangun di atas ilmu. Adapun sekedar ikut-ikutan, maka ini tidak akan dinilai di sisi Allah. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Bara ibnu Azib. Hadis Bara ibnu Azib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana proses orang munafik dan orang kafir ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Setelah dikubur, datang malaikat bertanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan? "Wa ma dinuk?" Dan apa agamamu? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? Orang munafik itu mengatakan, "Ha la adri, sami'tu an-nasa yaqulu syai'an faqultuhu." Dia ketakutan berteriak-teriak, saya tidak tahu. Saya cuma mendengar orang mengatakan demikian, saya pun ikut mengatakan. Sekedar ikut-ikutan jamaah sekalian, tidak akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Andai kata kita semua adalah guru, kita guru di sekolah, kita punya murid 10 orang, 10 orang. Satu orang murid ini ketika ujian dia tidak mau nyontek sama sekali. Tidak mau nyontek sama sekali, murni jawabannya dari hasil belajarnya selama ini. Dia bangun di atas ilmu. 9 orang ini cuma mau nyontek kepada si A. Akhirnya dia dapat 100. Bagaimana kira-kira penilaian seorang guru? Apakah dia apresiasi 9 orang ini yang mendapatkan nilai 100 hanya karena mau nyontek? Yang dia tidak tahu ketika ditanya balik, apa alasannya engkau menjawab nomor 1, nomor 2, dan nomor 3? Kemudian mengatakan, saya tidak tahu, cuma saya mau nyontek saja. Yang andai kata dia contek ini keliru, dia juga keliru. Maka pasti guru tersebut mengatakan, andai kata kamu dapat 0 itu jauh lebih baik. Andai kata dibanding dapat 100 tapi tidak dibangun di atas ilmu. Maka di dalam hadis Bara ibnu Azib ini menunjukkan bahwa wajibnya kita menuntut ilmu agama. Apapun yang kita lakukan wajib dibangun di atas ilmu. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari membuat bab yang judulnya adalah Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berbicara dan sebelum kita melakukan. Kita harus berpikir, apalagi kalau masalah agama, ini ada dasarnya atau tidak. Awal datangnya Islam dibawa oleh Rasulullah SAW di Mekah, itu belum ada perintah sholat. Belum ada perintah sholat. Setelah turun ilmu dari Allah tentang sholat,
para sahabat sholat. Waktu itu belum ada perintah puasa, belum ada yang berpuasa. Setelah datang ilmu tentang puasa, barulah mereka berpuasa. Iya. Barulah mereka mengeluarkan zakat dengan ukuran demikian dan demikian, 2,5%. Yang aturannya ketika mencapai nisab dan mencapai haul selama setahun dikeluarkan. Sebelum datangnya mereka tidak melakukannya. Datang perintah sholat 5 waktu, mereka lakukan. Andai kata tidak ada perintah sholat 5 waktu, maka kita tidak sholat 5 waktu. Tapi karena ada perintah. Andai kata tidak ada perintah sholat di bulan Ramadan, tidak ada perintah puasa di bulan Ramadan, maka kita tidak akan berpuasa di bulan Ramadan. Andai kata puasa diperintahkan di bulan Rajab, maka kita akan berpuasa Rajab, bukan berpuasa Ramadan. Iya. Andai kata tidak ada perintah haji ke Mekah, tapi yang ada ke Palopo, saya yakin orang akan datang haji ke Palopo. Tapi dalilnya haji ke Mekah. Iya. Jadi kita melakukan sesuatu itu di atas dalil. Iya. Jadi orang yang pergi haji ke Bawah Karaeng di daerah apa ya? Goa. Ada orang haji ke sana. Iya. Padahal tidak ada dalilnya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita apa? Menuntut ilmu. Andai kata kita sholat, ya, disuruh menghadap Baitul Maqdis, sampai sekarang kita masih menghadap sampai sekarang ke Baitul Maqdis. Tapi turun ayat ketika itu. Di mana turunnya? Di Masjid Qiblatain. Makanya di Madinah ada program biasanya kalau haji atau umrah ziarah ke Masjid Qiblatain. Yang mana sejarahnya konon, ya, ketika sementara salat asar tiba-tiba turun ayat perintah untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Langsung berputar karena ada perintah. Bayangkan, Nabi tidak menunggu. Ini kita sementara sholat ini. Nanti setelah salam deh, sebentar baru kita balik. Tidak, sementara sholat. Nabi langsung apa? Berputar. Menghadap ke Ka'bah. Iya. Andai kata perintah itu, ayat tersebut disuruh kita menghadap ke Palopo, maka Nabi akan menghadap ke Palopo. Tapi perintahnya menghadap ke Ka'bah. Iya. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa masalah agama ini wajib kita pelajari. Sampai sekarang alhamdulillah tidak berubah lagi Islam. Tetap kita disuruh menghadap ke Ka'bah. Andai kata hadis menerangkan bahwa Nabi ketika takbiratul ihram, ya, tangannya seperti ini, Allahu Akbar, maka kita akan begini. Namun hadisnya ada 2. Kalau bukan sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Akhirnya kita pun salat demikian. Andai kata perintahnya ketika tahiyat jari kelingking, ya, at-tahiyatu, ya, maka kita akan bertahiyat dengan jari kelingking. Tetapi hadisnya pakai jari telunjuk. Ada yang menggerak-gerakkan, bagi yang mensahihkan, yang menghasankan hadisnya, bukan menulis la ilaha illallah, ya, tapi menggerak-gerakkan. Ada yang mengatakan hadis ini, ya, syaddah, ganjil, karena menyelisihi 20 lebih rawi, sehingga dia tidak gerak-gerakkan. Iya. Selama dia bangun di atas ilmu, maka dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita melakukan seluruh amalan di dalam Islam itu dibangun di atas ilmu. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi wajib bagi kita sekalian untuk mempelajari agama Islam. Yang tentunya ilmu di dalam Islam ini sumbernya cuma 2. Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun akal, perasaan, kemudian mimpi, ya, itu semua bukan tolak ukur ilmu. Ilmu sumbernya Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun akal, perasaan dan mimpi kita itu semua harus dicocokkan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau akal kita, logika kita, perasaan kita, mimpi kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti.
Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita ikuti. Walaupun tiap malam kita mimpi bahwa datang Nabi Muhammad. Di dalam mimpiku, dia suruh sholat subuh 10 rakaat tiap malam. Dia datang dalam mimpiku. Jangan sekali-kali percaya. Ya, itu bukan Rasulullah. Itu bukan Rasulullah. Karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita adalah orang cerdas, orang hebat, kita adalah profesor, iya. Kemudian ada logika dan pemikiran kita yang dianggap hebat, namun bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan percaya dengan logika kita. Ini pondasi yang harus dipahami, ya, pondasi dan pijakan di dalam beragama. Karena agama ini bukan ciptaan manusia. Agama ini ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah syariatkan. Kita cuma sami'na wa ata'na. Kita cuma sekedar mendengar dan taat. Iya. Jadi sumber ilmu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Bukan kita sendiri yang memahaminya, tetapi kita kembalikan kepada pemahamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Saya kasih contoh yang ringan, jamaah sekalian, bahwa tidak semua yang mengatakan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kemudian langsung kita terima. Saya kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan dan minumlah kalian. Ini di malam di bulan Ramadan. Iya. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam. Iya, dari fajar. Ayat ini ketika turun, Adi Ibn Abi Hatim menyimpan 2 helai benang putih dan hitam di bawah bantalnya. Iya. Kemudian dia periksa, ini sudah masih bisa makan atau tidak ini. Iya. Akhirnya perbuatan beliau ini dia laporkan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang lebih paham tentang agama ini. Rasulullah yang lebih paham tentang ayat ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini bukan benang putih seperti yang kamu pakai ini, yaitu benang yang dipakai untuk menjahit, bukan benang hitam yang dipakai menjahit, bukan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda apa? Khaytul abyad bayadun nahar. Benang putih di sini maksudnya adalah terangnya siang. Benang hitam yang dimaksud adalah gelapnya malam. Maksudnya apa? Fajar. Makan dan minumlah kalian sampai terbit fajar. Artinya kalau masih imsak, masih ada 15 menit sampai fajar, itu sebenarnya masih bisa makan. Batasnya sampai fajar. Kalau sekedar berhati-hati, ya, karena takut misalnya, itu lain permasalahannya. Namun mengharamkan orang makan sebelum fajar, ini butuh dalil. Karena Allah sendiri yang berfirman demikian. Makan dan minumlah kalian sampai terbitnya fajar. Artinya kalau sudah terbit fajar, tidak boleh lagi melakukan apa? Makan dan minum, jima dan yang lainnya. Nah, dari kisah ini kita memahami bahwa ternyata tidak cukup kita mengatakan Al-Quran dan hadis, tetapi dipahami dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Saya kasih contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-fitnatu asyaddu minal qatl." Fitnah itu lebih kejam dibanding membunuh. Nah, ini sering sekali kita, bukan saya tidak ingin, saya tidak mengkritik, ya, atau menjelekkan sebagian penceramah, tidak. Tapi ini kenyataan yang ada. Sebagian penceramah, ya, khatib di mimbar, ya, salah memahami ayat ini.
Dia katakan fitnah itu lebih kejam dibanding membunuh. Fitnah yang dia pahami adalah fitnah dalam bahasa Indonesia. Artinya menuduh orang tanpa bukti. Sehingga biar kadang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika ada orang buang angin, kayaknya kamu yang buang angin. Langsung dia keluarkan ini dalil. Tidak boleh. Fitnah itu lebih kejam dibanding membunuh. Membunuh itu dosa yang sangat besar, jamaah sekalian. Yang membunuh itu dosa yang sangat besar. Masa gara-gara yang menuduh seorang buang angin yang bukan dia lakukan, kemudian kita katakan lebih baik kau bunuh saya daripada kau tuduh saya? Coba perhatikan ayat ini. Ini kesalahan besar. Fitnah di dalam ayat ini bukan fitnah di dalam bahasa Indonesia, bukan. Fitnah di dalam Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Fitnah di dalam Al-Quran, khususnya di dalam ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang dimaksud di sini adalah kesyirikan dan kekafiran. Bahwasanya kesyirikan, kekafiran itu lebih besar dosanya dibanding membunuh. Dari mana dipahami? Baca ayat selanjutnya. Makanya kalau memahami Islam, jangan setengah-setengah. Baca Al-Qurannya, baca semua Al-Quran. Kemudian baca tafsirnya para ulama. Dan khususnya tafsirnya Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah SAW. Dan tafsirnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, yang mana telah didoakan oleh Nabi ya untuk diberi ilmu tafsir. Iya. Apa tafsirnya ayat ini? Lihat ayat selanjutnya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka orang-orang kafir itu. Ya. Sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi. Artinya fitnah di sini apa? Kesyirikan dan kekafiran. Dan agama ini murni hanya untuk Allah. Jadi jelas sekali makna fitnah dari ayat tadi. Jadi jangan lagi disalahpahami bahwasanya fitnah lebih kejam dibanding membunuh. Ya, fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan dan kekafiran. Kadang juga fitnah bermakna ujian. Fitnah kubur. Apa maksudnya fitnah kubur? Ujian di alam kubur, yaitu pertanyaan man rabbu wa man nabiyyu wa ma dinu. Siapa Tuhanmu? Ya, siapa nabimu dan apa agamamu? Ini disebut fitnah kubur, artinya ujian. Ya, sekarang di Indonesia banyak fitnah. Maksudnya apa? Banyak ujian. Harga-harga pada naik. Ya, kita diuji kesabarannya. Ya. Banyak orang yang tidak bersabar ketika harga naik. Di mana-mana apa? Terjadi demonstrasi. Ya. Di mana-mana mereka kemudian memberontak atau memaki-maki pemerintah. Padahal ini semua adalah fitnah. Artinya apa? Ujian. Jadi dari hal inilah ya, maka pembahasan kita di dalam kitab yang penting untuk kita pahami ini akan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah sumber ilmu. Kitab yang ada di hadapan saya ini, ya, isinya tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Iya, tidak dibangun di atas akal dan logika, perasaan tidak, tetapi dibangun di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi kitab yang ada di hadapan saya ini adalah kitab Nawaqidul Islam, yang tentunya kita meminta pertolongan kepada Allah semata untuk memudahkan kepada saya membahas kitab ini dan memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk memahaminya. Iya, untuk memahaminya. Karena pemahaman itu datangnya dari Allah, bukan dari kecerdasan kita. Pemahaman itu datangnya dari Allah, bukan kecerdasan kita. Iya. Dan ketika kita paham, ya, pembahasan ini membuktikan atau ciri bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita sekalian. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan
Yufaqqihhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan umum, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya, dalam bisnisnya, siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan untuknya agama ini. Iya. Maka ketika kita paham agama kita, maka ini ciri bahwa kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, ketika kita tidak paham apa makna Al-Quran, apa kandungan dan makna hadis Nabi SAW, kita tidak paham ya tata cara sholat yang benar, maka ini pertanda bahwa kita akan mendapatkan kejelekan dunia dan akhirat. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan untuk memahami kitab ini, yang mana kitab ini berjudul Nawaqidul Islam, karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar di Saudi Arabia, telah meninggal kurang lebih 300 tahun yang lalu. Kitab Nawaqidul Islam, nawaqid itu jamak dari naqid. Naqid itu artinya pembatal. Ya, naqidul wudu, pembatal wudu. Orang sudah berwudu tapi batal. Mungkin dia buang angin, buang air besar, ya. Atau dia tidur sampai nyenyak, itu membatalkan wudu. Di sana ada pembatal Islam. Ini akan dibahas, nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kita sudah bersyahadat, kita sudah sholat, kita sudah puasa, bahkan kita sudah haji. Tapi kapan dilakukan salah satu ya dari poin yang akan disebutkan di dalam kitab ini, maka Islam kita batal. Iya. Kita mempelajari kitab ini bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berhati-hati supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Jadi pembatal keislaman ini wajib kita ketahui agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Islam kita tidak gugur, tidak batal. Iya. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Bukan cuma menjelaskan kebaikan, tapi juga menjelaskan kejelekan agar kita terhindar. Bukan cuma menjelaskan jalan menuju surga, tapi juga menjelaskan jalan menuju neraka supaya kita menjauhinya. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan tentang pembatal keislaman agar kita berhati-hati darinya. Berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayyudrikuni." Dulu manusia itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Ya. Jadi bertanya tentang kejelekan itu ya bukan berarti itu jelek, tidak. Bahkan itu menunjukkan fikih dan kecerdasan seseorang. Iya. Hudzaifah radhiyallahu anhu di sini mengatakan apa? Adapun saya bertanya tentang kejelekan. Alasannya apa? Makhafatan ayyudrikuni, karena saya takut kejelekan itu akan menimpaku. Kalau saya tahu ya, saya akan berhati-hati. Kalau saya tahu ada tikungan, ada jurang di depannya, saya akan berhati-hati. Kalau tidak, bisa-bisa apa? Tikungan tambah gas. Iya. Tikungan tajam tambah gas. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa ada bahaya di depan. Nah, di dalam kitab ini akan disebutkan pembatal keislaman, nawaqidul Islam. Iya. Beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama, dalam rangka mencontoh Al-Quran. Karena Al-Quran itu seluruh surat di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah.
atau surat Al-Bara'ah, nama lain dari surat Taubah. Ya, tidak ada bismillahnya di situ. Sehingga ketika kita membaca ya surat Al-Bara'ah, kita cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, kemudian bara'atun minallahi wa rasuli. Tidak ada bismillahnya. Ya. Karena dalilnya demikian. Ya, dalilnya demikian. Kemudian kenapa beliau rahimahullah memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim? Itu karena ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau menulis surat dia mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Beliau mulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Romawi. Iya, Raja Romawi. Siapa namanya Raja Romawi ketika itu? Herakl. Yang sekarang filmnya disebut Heraklius. Nah, itu Heraklius, itu rajanya Romawi. Pernah didakwai oleh Nabi dengan cara apa? Surat. Iya. Dikirimi surat. Nabi menulis surat bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillahi ila Herakl azimir Rum. Ya. Dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius, rajanya Romawi. Iya. Jadi boleh kita mendakwai seseorang melalui surat. Nabi melakukan demikian. Kadang Nabi mengutus orang. Seperti Nabi pernah mengutus Ali radhiyallahu anhu ke negeri Yaman berdakwah, mengajari orang di sana tentang Islam. Pernah juga beliau mengutus siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Iya. Ke Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Iya. Para ulamanya sahabat dikirim ke sana untuk mengajarkan Islam di negeri Yaman. Kadang beliau berdakwah dengan akhlak. Kadang beliau berdakwah dengan tulisan. Iya, karena medan dakwah itu sangat luas. Yang jelas kita semua punya tanggung jawab. Ya, untuk mendakwakan apa yang telah kita ketahui dari Islam. Iya. Walaupun dalam bentuk SMS, tulis bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ya. Jadi kalau SMS itu bagusnya dimulai dengan bismillah, bukan dengan assalamualaikum. Ya. Boleh sih boleh. Namun afdalnya ya karena SMS itu sama dengan surat. Ini kalau kita betul-betul mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, andai kata menggaru, ada tuntunannya, ada dalilnya, ada sunnahnya, kita menggaru sesuai dengan caranya Nabi. Kalau Nabi bersisir dari kanan ke kiri, kalau Nabi pakai sandal, sebelah kanan dulu baru kirinya. Kalau Nabi masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Bahkan berhubungan suami istri, ada sunnahnya. Jangan gara-gara terlalu semangat, lupa doanya. Ya, lupa sunnahnya, ada sunnahnya. Biar hasilnya itu tidak diganggu oleh syaitan. Jadi kalau anata ya sudah sarjana, bahkan sudah kuliah, tapi akhlaknya seperti syaitan, mungkin dia apa? Hamil di luar nikah misalnya. Atau mungkin dia pergaulan bebas di Makassar sana. Iya, padahal dia sudah kuliah. Tapi akhlaknya seperti syaitan. Kita harus introspeksi diri. Adakah yang salah dulu ketika dia diproduksi? Jangan-jangan lupa ya membaca doa dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ada sunnahnya jamaah sekalian. Termasuk ketika menulis surat, Nabi memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau menelpon ya, sunnahnya apa? Assalamualaikum. Karena dia suara. Kalau tulisan apa? Bismillah.
atau Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi alasannya pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu sunnahnya para nabi. Sebagaimana Nabi Sulaiman ketika menulis surat ke Ratu Balqis. Iya. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nabi Sulaiman memulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya para ulama memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa jamaah sekalian? Karena Bismillahirrahmanirrahim ini ya, kalimat yang sangat luar biasa. Sebentar maghrib isya ada kajian. Mungkin kita akan kaji insyaallah antara maghrib isya ayat tentang tafsir surah Al-Fatihah, dan akan dijelaskan apa kandungan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, insyaallah. Karena ini ayat Bismillahirrahmanirrahim ini sangat luar biasa. Iya. Ini sangat luar biasa. Dan insyaallah akan dikupas ya pada pertemuan yang antara maghrib isya. Apa kandungan ayat ini? Karena siapa yang tidak baca basmalah, biar yang dia sembelih adalah onta, tidak boleh dimakan. Ya. Kalau tidak dibaca bismillah. Ya. Ketika mau berhubungan suami istri, kita disuruh membaca bismillah. Ketika ingin keluar dari rumah, disuruh membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Berarti ini ayat ya, kalimat ini sangat luar biasa. Insyaallah akan dibahas nanti. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, kata penulis rahimahullah, i'lam anna nawaqid al-Islam asyarah nawaqid. Ilmuilah, disuruh ilmui. Ya. Bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Sebenarnya yang membatalkan Islam itu tidak terbatas pada 10. Banyak sekali pembatal-pembatal keislaman. Namun yang disebutkan di dalam kitab ini 10 poin itu yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat. Iya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa 10 poin ini yang ijma' sepakat seluruh ulama bahwa dia adalah pembatal keislaman. Sebagian ulama mengatakan bahwa pembatal-pembatal keislaman yang lainnya itu kembalinya kepada 10 poin yang akan disebutkan dalam kitab. Iya. Sebelum saya menyebutkan satu persatu ya pembatal keislaman di dalam kitab ini, ada baiknya saya memberikan beberapa pendahuluan penting, karena ini sangat berbahaya, sangat riskan kalau salah memahami ya kitab ini. Ya, karena yang namanya pembatal keislaman itu maknanya apa? Kalau batal Islamnya maknanya apa? Dia kafir. Jadi ini tidak sembarang. Makanya harus ada pendahuluan biar orang tidak salah kaprah. Pendahuluan pertama yang ingin saya sampaikan bahwa masalah pengkafiran adalah masalah pengkafiran adalah masalah yang sangat riskan. Ya. Tidak boleh seseorang masuk ke dalamnya tanpa ilmu. Jangan hanya gara-gara semangat kemudian kita langsung memvonis oh dia kafir. Ya. Jadi masalah vonis kafir ini adalah masalah yang sangat riskan ya. Dan tidak boleh orang masuk di dalamnya kecuali orang yang memiliki ilmu. Dalilnya mana? Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Fa in qala kama qala wa illa raja'at alaihi."
Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, saudaranya, dia itu sholat, dia puasa, dia haji. Kemudian dia katakan, wahai kafir, kamu telah kafir, kamu telah murtad, kamu telah keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, kalimat ini akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kalau memang betul dia kafir, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak kafir, akan kembali kepada orang yang menuduh. Berarti ini sangat riskan. Bukan main-main. Orang mengatakan kafir. Iya, dibom saja sebagaimana yang dilakukan oleh ISIS. Ya. Kenapa ISIS itu gampang membom? Karena dia menganggap orang yang tidak masuk dalam kelompoknya kafir, sehingga halal darahnya ditumpahkan. Iya. Jadi penting sekali kita memahami pendahuluan ini. Yang pertama bahwa masalah pengkafiran adalah masalah yang tidak mudah. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, menghukumi 1000 orang yang sudah kafir bahwasanya dia Islam, ya, karena kita salah, keliru di dalam menghukumi, itu jauh lebih ringan dibanding memvonis satu orang muslim bahwasanya dia telah kafir. Jadi 1000 orang kafir dihukumi, divonis bahwasanya dia muslim, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding satu orang muslim dituduh sebagai kafir. Iya. Makanya ini permasalahan, ya, tidak gampang. Mengatakan seseorang kamu kafir, kamu keluar dari Islam. Ada pondasi-pondasi ilmu di sana yang harus dan wajib kita ilmu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengkafiran itu terbagi menjadi 2 jenis. Ya. Ada takfir mutlak, ada takfir muayyan. Takfir mutlak adalah memvonis kafir pada perbuatannya yang telah divonis oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya perbuatan tersebut atau akidah tersebut, keyakinan tersebut adalah kafir tanpa menunjuk orangnya. Itu namanya takfir mutlak. Ya, takfir mutlak. Sebagaimana di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Allah vonis ucapan ini adalah ucapan kafir. Itu namanya takfir mutlak. Dia tidak menyebut orang tapi sifat. Siapa yang menyembah selain Allah kafir. Siapa yang menyembelih untuk penghuni kubur kafir. Siapa yang berdoa kepada selain Allah kafir. Iya, itu apa? Takfir mutlak. Tidak menyebut orangnya. Iya. Kemudian yang kedua, takfir muayyan. Takfir muayyan, mengkafirkan orangnya, personnya. Ada orang ditunjuk langsung, kamu kafir. Ya, ini harus dibedakan. Ya, harus dibedakan. Untuk apa kita membedakan? Untuk memahami bahwa tidak semua orang yang melakukan kekafiran itu dituduh sebagai kafir. Kenapa? Karena untuk memvonis seseorang kafir atau tidak itu ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya. Bisa jadi seseorang mengucapkan kalimat kafir, kalimat kufur, tetapi orangnya belum tentu divonis kafir. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak tahu kalau ucapan tersebut adalah kekafiran. Jadi harus dibedakan, ya.
Jadi kalau kita pahami hal ini, ya, maka kita tidak akan mudah menuduh seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama kemudian mengatakan dia kafirkan saya. Ya. Padahal dai tersebut tidak mengkafirkan orang ini. Yang dia kafirkan apanya? Perbuatannya secara umum. Iya. Perbuatannya secara umum. Karena beda antara pengkafiran mutlak tidak menyebut orang dengan pengkafiran muayyan. Iya. Kalau pengkafiran mutlak selama ada dalilnya kita katakan kafir. Ya. Seperti apa? Orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Isa ya alaihissalam adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Ini kalimat adalah kalimat kufur. Iya. Kemudian orang yang mengucapkan bahwasanya Allah di mana-mana. Ya, Allah di mana-mana. Ini sepakat para ulama bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang kufur. Kalau mengatakan Allah di mana-mana. Tetapi tidak setiap orang yang mengucapkan ini langsung kita katakan kamu kafir. Karena harus terpenuhi dulu apa? Syarat-syaratnya. Iya. Jadi mungkin ada yang mengganjal di pikiran sebagian jamaah, loh, kenapa dikatakan Allah di mana-mana itu kufur? Padahal banyak orang yang mengucapkan demikian, bahkan ada film sinetron yang judulnya apa? Tuhan di mana-mana. Iya kan? Ada film judulnya Tuhan di mana-mana. Kemudian dikatakan bahwa ini ucapan-ucapanku kufur. Ini sebenarnya pembahasan khusus kalau ini ya, tentang di mana Allah. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa kupas ini. Ya, tentang di mana Allah. Karena ini penting sekali. Jangan sampai bukan Allah yang kita sembah. Dan alhamdulillah pembahasan ini beberapa kali saya angkat ya di beberapa tempat tentang Allah itu di mana. Karena banyak orang yang salah. Ya. Bayangkan ada 8 pendapat, bahkan lebih. Ada yang mengatakan Allah itu lebih dekat dari urat lehernya. Ada yang mengatakan Allah itu dua jari di bawah susu kirinya. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah di dalam hatinya. Ada yang mengatakan dia menyatu dengan Allah. Ada yang mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri dan tidak di kanan, tidak menempati tempat. Ya. Ada yang mengatakan Allah itu dia di atas arasy. Iya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita bahas permasalahan ini. Jangan sampai bukan Tuhan yang kita sembah. Iya. Ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini pembahasan yang membutuhkan waktu yang panjang. Ya, membutuhkan waktu yang panjang untuk kita bahas. Namun wajib untuk kita menuntut ilmu tentang hal ini. Iya. Tentang siapa Allah dan di mana Allah. Dan di dalam Al-Quran ribuan ayat, bukan cuma ratusan, ribuan ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ribuan ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, seluruh nabi dan rasul ya, bahkan para ulama semua sepakat. Para sahabat semua sepakat bahwa ucapan Allah di mana-mana atau menyatu dengan diri manusia ini adalah ucapan yang bertentangan dengan Islam. Bertentangan dengan Islam. Satu saja hadis yang ingin saya angkat, mudah-mudahan bisa menjawab ya, keganjalan yang ada pada benak kita. Kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Nabi SAW itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu kemana? Sidratul Muntaha. Ketemu siapa di sana? Untuk menerima perintah salat. Andai kata Allah ada pada diri Nabi Muhammad,
maka Nabi Muhammad tidak perlu diangkat ke langit ketujuh. Dan untuk menjawab hal ini juga cukup kita semua sebentar kalau pulang ke rumah panggil anak atau cucu kita yang berumur 10 tahun. Tanyakan di mana Allah. Kenapa saya mengarahkan ke sana? Karena Nabi telah bersabda, kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci. Artinya dia mengenal Tuhannya di mana. Ya, tidak apa-apa kita harus berguru kepada anak kecil yang masih belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran luar. Silahkan apa jawabannya, maka insya Allah dia akan menjawab dengan fitrahnya. Karena sering saya buktikan akan hal ini, dan itu sesuai dengan ayat yang banyak di dalam Al-Quran. Jadi terkadang ada yang mengucapkan kalimat kufur tapi orangnya tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, apakah syarat-syarat pengkafiran itu? Kapan seseorang boleh dikatakan dia telah kafir? Ketika melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Yang pertama, orangnya sudah balik dan dia berakal. Artinya kalau anak kecil mengatakan atau anak kecil kan diantara di sini, diantara pembatal keislaman di sini adalah mengejek-ngejek atau mengolok-olok agama, ya kan? Ketika ada anak kecil, dia robek Al-Quran misalnya, atau dia tendang Al-Quran, tapi dia belum balik, jangan kita langsung mengatakan kamu kafir. Kenapa? Karena dia masih kecil. Anak kecil itu, anak kecil itu diberi udzur. Jadi syarat yang pertama, dia harus balik. Yang kedua, dia berakal. Orang gila tidak divonis kafir. Syarat yang kedua, ayyakuna mukhtaram. Dia tidak dipaksa. Dengan senang hati dia lakukan kekafiran tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini lengkap dengan dalil-dalilnya, cuma waktu yang membatasi kita. Qiyamul hujjah, sudah tegak hujjah atasnya, sudah disampaikan ini adalah perbuatan kufur, kemudian dia lakukan, ini sudah terpenuhi syarat. Kemudian keempat, dia bukan orang yang muta'awil. Muta'awil itu artinya dia salah paham. Seperti ada orang yang mengucapkan bahwa Allah itu ada pada diri saya. Dalilku adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwanya, dan kami lebih dekat dibanding urat lehernya. Ini ayat yang dijadikan dalil bahwasanya Allah lebih dekat urat dibanding urat leher. Orang yang seperti ini dia muta'awil namanya. Muta'awil artinya dia pakai ayat tapi salah paham. Dia berhenti sampai ayat tadi, dia tidak baca ayat selanjutnya. Sehingga ketika dia ucapkan kalimat ini tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Karena dia muta'awil. Dia datangkan lagi ayat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersamamu dimanapun kalian berada. Dia pakai ayat lagi, iya kan? Dia tidak baca tafsirnya ayat ini, sehingga dia pahami, oh berarti Allah di mana-mana. Ucapan ini keluar karena muta'awil. Jadi orang yang muta'awil itu apa? Tidak dikafirkan, tetapi dijelaskan. Iya, dijelaskan dan diajari. Iya. Dan di sini banyak dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Termasuk di antaranya kisahnya
sahabat Usama ibnu Zaid. Usama ibnu Zaid radhiyallahu anhu ketika dia perangi orang kafir itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi tetap ditebas lehernya sama Usama ibnu Zaid. Iya. Kenapa dia tebas? Dia muta'awil, salah paham. Dia katakan apa? Ya Rasulullah, orang ini cuma berpura-pura ucapkan 2 kalimat syahadat karena takut dengan pedangku, makanya saya bunuh. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Kita tidak diperintah untuk membuka dada-dada manusia. Kita hukumi saja dohirnya. Jangan hukumi, oh niatnya begini, mungkin ini, niatnya begini. Jangan. Kalau dia sudah mengucapkan syahada la ilaha illallah, sudah. Orangnya masuk Islam. Jangan kemudian mengatakan, dia takut-takutnya gini. Sebentar dia kembali lagi kafir. Tidak. Tetapi Nabi tidak mengkafirkan siapa? Usama ibnu Zaid. Yang telah membunuh orang Islam. Karena membunuh seorang muslim dan menganggap halal darahnya itu kafir hukumnya. Kalau sengaja membunuh orang muslim dan diyakini halal membunuh orang muslim, itu kafir hukumnya. Kenapa? Karena menentang Al-Quran. Al-Quran telah menjelaskan bahwa membunuh orang muslim itu haram. Kemudian dia katakan, halal je membunuh orang muslim. Ini apa hukumnya? Kafir. Tetapi di dalam kisah ini Usama ibnu Zaid tidak dikafirkan oleh Nabi. Walaupun Usama membunuh seorang muslim dengan sengaja. Kenapa? Karena Usama ibnu Zaid salah paham. Demikian. Jadi orang yang salah paham, muta'awil, itu tidak dikafirkan. Tapi ada syaratnya. Tidak semua orang yang muta'awil itu kemudian dikatakan muta'awil dia. Dia salah paham. Dia ada dalilnya kemudian salah dipahami. Ada syaratnya. Yang pertama, orang yang muta'awil ini adalah orang yang beriman. Adapun kalau orang yang zindik memang orang yang suka, artinya dia munafik sebenarnya. Dia cuma masuk ke dalam Islam, ingin merusak Islam dari dalam. Setiap statementnya muncul di TV, dia rendahkan Islam. Al-Quran itu porno. Ada yang seperti itu kerjanya. Kalau orang kafir, dia bela-bela. Tidak apa-apa memilih pemimpin yang kafir, yang penting baik, pokoknya tidak ada salahnya. Memang orang Islam ini kitabnya begini, padahal dia ini dianggap kiai. Setiap statementnya muncul, dia rendahkan Islam. Yang diangkat orang kafir. Ada apa di balik ini kira-kira? Ada apa di balik ini? Kalau bukan zindik namanya. Jadi muta'awil, memang dia pakai ayat, tapi sengaja memang ayat itu dipelajari di Amerika. Dia belajarnya bukan di negara Arab. Dia pergi belajar di Australia, di Amerika. Untuk apa? Untuk mengambil dan mempelajari ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian belajar retorika. Bagaimana ini ayat supaya bisa dijadikan dalil untuk membela orang kafir dan merendahkan Islam. Nah, kalau takwil yang muncul dari orang yang seperti ini, yang memang kerjanya untuk merusak Islam dari dalam, selalu mencari ayat-ayat mutasyabihat, nyata-nyata Allah haramkan di dalam surah Al-Maidah ayat 51, mengangkat seorang pemimpin yang kafir, kemudian dia bela, dengan jelas dan kerjanya demikian. Nah, ini tidak termasuk di dalam hal ini. Karena syaratnya apa? Muta'awil mu'minan, bukan zindiq. Bukan liberal. Kemudian selanjutnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullul bid'ah nasyat bi ta'wil illa rafad fa inna wadi'u zindiq. Seluruh bid'ah itu muncul karena takwil, salah paham. Seluruh bid'ah itu orang lakukan karena salah paham. Kecuali Syiah Rafidah. Karena memang pendiri Syiah Rafidah adalah zindiq, yaitu orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Sabah. Makanya orang
Syiah Rafidhah itu aneh-aneh semua pendapatnya. Dia katakan Al-Quran sudah berubah. Ya, dia baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Yang dia katakan tangan Abu Lahab di situ Abu Bakar dan Umar. Iya. Pokoknya Al-Quran itu ujung-ujungnya ditafsirkan kemana? Pengkafiran kepada sahabat, pencelaan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang seluruh bid'ah itu muncul karena salah paham, takwil. Kecuali Rafidhah. Syiah Rafidhah memang sengaja memang dia. Karena pendirinya adalah Zindiq. Yang terakhir, ketika Arab Saudi menutup visa untuk orang Iran, akhirnya mereka kemana hajinya? Yang terakhir ini di Irak. Mereka haji ke Irak. Orang-orang Iran kemarin haji ke Irak. Subhanallah. Allahu Akbar. Nah, ini banyak di Makassar ini. Di Unhas sudah mulai banyak. Bahkan dosen ada. Iya. Ini bahaya sekali ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Karena ini disenangi sama anak muda. Kenapa disenangi sama anak muda? Karena ada kawin kontraknya. Ya. Pahalanya besar. Siapa yang kawin kontrak mut'ah 1 kali, itu pahalanya sama dengan Hussein. Ya. Kalau 2 kali kawin kontrak sama dengan Hasan. 3 kali kawin kontrak sama dengan Ali. 4 kali sama dengan Rasulullah SAW. Dan ada teman saya dulu di kantor di kehutanan. Itu setiap saya ketemu beda lagi istrinya yang dia kontrak. Saya bilang siapa itu? Dia bilang ini yang saya kontrak. Yang kemarin sudah selesai kontrakannya. La ilaha illallah. Iya. Jadi memang dia dibangun di atas ya zindiq. Iya. Zandaqah. Kemudian yang kedua, yang mengantarnya syaratnya muta'awil tadi yang diberi udzur, yang mengantarnya untuk mentakwil itu karena ingin mencari kebenaran. Dia ingin mencari kebenaran sebenarnya. Dia pakai ayat, dia pakai hadis. Cuma salah paham. Ya. Dia sudah berusaha buka ayat, buka hadis, ternyata dia salah. Adapun kalau sebenarnya dia tahu kebenaran, tapi kayaknya ini ayat bisa dipakai untuk membenarkan apanya? Madhabnya. Padahal dia sudah tahu sebenarnya. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi apa? Mencari pembenaran. Jadi dibedakan. Kalau orang mencari kebenaran, kemudian dia salah, itu diberi udzur, keringanan. Tapi kalau orang mencari pembenaran, sebenarnya dia sudah tahu, ada dalil yang sudah terang dan jelas. Nah, ini tidak diberi udzur. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi penghalang seseorang tidak bisa dikafirkan walaupun dia melakukan perbuatan kufur? Yang pertama, karena kejahilan, karena kebodohan, dia tidak tahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan tidaklah kami mengazab ya suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul, penyampai. Kalau belum sampai, ya tidak bisa dikafirkan karena dia tidak tahu kalau itu adalah perbuatan kufur. Seperti ada orang baru masuk Islam, kemudian dianggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Iya. Atau dia katakan bolehlah kita sholat sesuai dengan keinginan kita, mau 5 kah, mau 3, mau 2. Ya. Ini tidak bisa dikafirkan walaupun kalimat tersebut adalah kalimat kufur karena mengingkari ya Al-Quran, mengingkari hadis. Iya. Tapi dia diberi udzur karena kejahilan. Kemudian yang kedua, yang menjadi penghalang seseorang tidak bisa divonis kafir adalah al-khata, karena dia salah. Tidak sengaja. Seperti kisahnya seorang yang melakukan perjalanan safar. Ya, orang Arab itu kalau safar biasanya dia bawa onta, dia melewati padang pasir, ada semua di situ apanya?
perbendaharaannya, barang-barangnya ada semua di atas ontanya. Nah, orang ini yang disebutkan di dalam hadis, dia lelah. Ya. Dia istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ontanya lari. Hilang, entah kemana. Nah, ini di tengah padang pasir ini. Semua lagi bekal ada di atas onta tersebut. Bingung sudah, putus asa. Akhirnya dia terduduk di bawah pohon sambil menunggu ajalnya. Karena tidak ada lagi jalan lain. Di tengah padang pasir, onta sudah lari entah kemana bersama dengan bekal yang ada. Tinggal menunggu ajal. Putus asa sudah. Tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya dan dia mendapati ontanya ada di sampingnya lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu." Saking senang. Tetapi di dalam hadis ini Nabi tidak mengkafirkan orang ini. Kenapa? Karena dia salah. Iya. Jadi kalau ada ceramah saya tadi yang salah terekam, jangan kemudian dikatakan, ini Ustadz bahaya ini. Ya, dia mengucapkan kalimat kufur padahal kesleo lidahku. Ya, kesleo lidahku salah ucap saya. Iya. Salah ucap. Orang yang salah ucap tidak sengaja itu tidak bisa dijadikan apa? Alasan untuk memvonis. Bismillah. Kemudian yang ketiga, at-ta'wil, yang menghalangi seseorang untuk dia divonis kafir karena dia muta'awil tadi. Kemudian yang keempat, al-ikrah, dipaksa. Nah, orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran tidak boleh dikafirkan. Orang yang dipaksa melakukan kekafiran tidak boleh dikafirkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya apa? Tenang di atas keimanan. Ya. Tetapi ada syaratnya. Orang itu dikatakan terpaksa. Tidak semua orang yang mengaku terpaksa kemudian kita katakan dia dipaksa. Ya. Syarat yang pertama, orang yang memaksa mampu untuk melakukan atau menerapkan ancaman tersebut. Dan orang yang dipaksa tidak mampu untuk berlepas diri dari ancaman tersebut. Iya. Maksudnya ketika ada anak kecil dia katakan, "Kamu harus masuk Kristen, kalau tidak saya bunuh kamu." Padahal dia orangnya besar. Kemudian dia katakan, "Oke, Pak, saya masuk Kristen." Misalnya. Apa alasanmu? Saya dipaksa. Apa syarat dikatakan dipaksa tadi? Orang yang mengancam memang mampu untuk melaksanakan apa yang dia ancamkan. Dan orang yang diancam tidak bisa lepas darinya. Nah, itu baru. Saya ini terpaksa makan sogo. Masa terpaksa makan sogo? Ada syarat-syaratnya itu yang dipaksa ya. Yang kedua, dia yakin bahwa kapan dia tidak lakukan ucapan kufur, maka orang ini akan betul-betul melaksanakan apa yang diancamkan kepadanya. Iya. Tapi kalau dia bilang, ini ancaman saja ini, hanya sekedar ancaman, tidak boleh dia ucapkan ucapan kufur atau amalan-amalan kufur. Sampai dia yakin betul-betul kapan dia tidak laksanakan permintaan orang yang mengancam, maka akan dibunuh misalnya. Maka ini baru dia lakukan sampai dia yakin. Kemudian syarat selanjutnya yang namanya terpaksa. Yang namanya terpaksa, apa yang diancamkan itu akan segera dilaksanakan. Misalnya sekarang kita ada, andai kata naudzubillah min dzalik, andai kata kita berada di Suriah, di Syam,
kita dipaksa oleh orang-orang Syiah Nusairiyah di sana untuk mengatakan bahwa Ali adalah Tuhan, atau untuk mengatakan bahwa malaikat Jibril salah alamat ketika menurunkan wahyu. Karena itu keyakinannya ya. Iya. Kita disuruh apa? Mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Nah, kalau kita yakin dia segera akan membunuh saya, maka kita terpaksa untuk mengucapkannya. Tapi kalau dia bilang, kalau kamu tidak lakukan sekarang, tidak mengucapkan kalimat ini, 1 tahun yang akan datang saya akan membunuhmu. Ini tidak perlu. Ya, karena masih lama. Belum tentu juga kita hidup sampai 1 tahun. Nah, syarat selanjutnya, ya, orang yang dipaksa tidak menunjukkan akan kerelaannya dan kesenangannya melakukan kekafiran tersebut. Memang betul-betul dia dipaksa. Ya. Bukan dia dipaksa ucapkan kalimat ini. Dia bilang, jangankan kau suruh saya, tidak kau suruh pun saya lakukan. Nah, itu. Atau dengan senang hati tanpa ada apa? Kebencian dalam hatinya. Nah, ini tetap hukumnya kafir. Kemudian yang namanya paksaan bukan dalam perkara menyuruh atau disuruh untuk membunuh orang lain. Ya. Jadi yang namanya terpaksa kan biasanya begini. Ya, bunuh ibumu, kalau tidak saya akan membunuhmu. Seperti ini keadaannya, tidak boleh kita membunuh ibu. Tidak boleh kita membunuh orang lain demi menyelamatkan jiwa kita. Itu syaratnya. Ya. Kemudian syarat selanjutnya, orang yang dipaksa bukanlah seorang imam yang dijadikan panutan. Oleh karena itu Imam Ahmad lebih memilih untuk dibunuh di penjara dibanding mengucapkan Al-Quran adalah makhluk. Insyaallah ini beberapa pendahuluan karena waktu sudah menunjukkan 5:30. Kita butuh persiapan untuk menyambut masuknya salat maghrib. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, karena ini adalah pondasi-pondasi di dalam perkara usul. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tolong dikoreksi, karena saya sangat bersyukur kalau saya diingatkan akan kesalahan saya sebelum majelis ini bubar, biar saya tidak mendapatkan dosa jariah. Karena kalau ada yang salah dan dibiarkan, ya 10 orang yang mengamalkan, ya saya dapat dosa sebanyak 10 orang. Jadi ini jamaah sekalian permintaan saya, karena saya manusia biasa, bisa salah dan bisa benar, sehingga diharapkan ada kritikan kalau memang ada yang butuh dikritik. Semoga apa yang kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah kajian kita ba'da maghrib dengan pembahasan tafsir surah Al-Fatihah. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.